Mau tahu gimana caranya supaya bisa jualan dengan laris di Instagram? Semua orang memang bisa jualan di Instagram, tinggal buka akun. Tapi pertanyaannya, gimana caranya supaya laris? Nah, di episode kali ini saya akan membahas tips dan trik supaya kalian bisa berdagang dan laris manis di Instagram. Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini, karena insya Allah saya akan membahas berbagai tips-tips dan cara-cara supaya teman-teman bisa mendapatkan uang tambahan. Pertanyaannya sekarang, kenapa dagang lewat Instagram? Kan banyak tuh marketplace atau sosial media yang lain. Tapi kenapa Instagram? Menurut data dari Napoleon Cat, pengguna Instagram di Indonesia itu banyak banget guys, sekitar 61 juta. Dan kita adalah negara terbesar keempat di dunia yang aktif menggunakan Instagram. Jadi hampir seperempat orang Indonesia itu pakai Instagram. Selain karena banyak yang menggunakan, berjualan di Instagram itu cukup efektif karena kita bisa beriklan dengan menggunakan datanya Facebook. Nah, mungkin teman-teman lalu bertanya, kok Facebook? Ini kan kita ngomongin dagang lewat Instagram. Guys, Facebook dan Instagram itu perusahaannya sama. Maka ketika beriklan, kita bisa menggunakan data-data yang dimiliki Facebook. Jadi gampang banget kalau teman-teman mau menargetkan target audience tertentu. Misalnya umurnya berapa, gendernya, terus Anda mau menargetkan yang sudah menikah atau yang single, tinggal di mana, pakai HP apa. Bahkan kalau teman-teman mau beriklan pada orang-orang yang tinggal dalam radius 5 km dari toko kalian, itu mungkin juga guys, karena data-data itu ada semua di Facebook. Nah, bagian pertama kita siap-siap dulu nih guys. Udah pernah dong dengar kata-kata ini, gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan gagal. Jadi kalau mau laris manis jualannya di Instagram itu butuh persiapan. Dan sukses itu butuh waktu dan butuh usaha. Nggak akan datang begitu saja guys. Pertama-tama, kita harus menentukan nih produk atau jasa apa yang teman-teman mau tawarkan melalui Instagram. Kemudian, kalau saat ini teman-teman masih bingung mau dagang apa, ini adalah tips bagaimana cara memilih niche. Kita harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, apakah barang atau jasa tersebut dicari orang. Yang kedua, apakah itu profitable alias bisa mendatangkan keuntungan. Dan kemudian yang gak kalah pentingnya adalah kita harus memastikan bahwa kitanya juga ada minat pada produk atau jasa itu. Karena namanya entrepreneurship itu harus benar-benar kuat motivasi dari dalamnya. Selanjutnya kita beri sampel kepada teman dan juga kepada yang bukan teman. Jadi kalau kita cuma nanya ke yang deket mah, mereka akan mengatakan hal-hal yang positif aja. Tapi kita juga minta feedback dari orang yang gak begitu dekat, supaya kita bisa mendapatkan masukan yang jujur tentang produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Kemudian kita hitung nih profitnya kira-kira berapa. Dan ketika menghitung profit, pastikan kita juga sudah memikirkan kasus-kasus terburuk yang mungkin terjadi. Misalnya salah ngirim barang, atau misalnya barangnya rusak di jalan, dan sebagainya. Selanjutnya, teman-teman harus memilih nama untuk bisnis teman-teman. Dan idealnya, nama tersebut bisa konsisten di berbagai platform, gak cuma di Instagram, juga misalnya di Facebook, di Line, Twitter, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh profile di Instagram yang diisi dengan berkualitas, di mana dalam 10 detik pertama, yang ngunjungin page ini bisa tahu, oh, si toko ini tuh dagang apa, cara ngontaknya bagaimana, gitu. Dan juga kita bisa lihat kumpulan storiesnya clear banget, giveaway-nya seperti apa, terus ada question and answer sectionnya juga. Jadi, dalam 10 detik pertama, pembeli itu bisa jelas ini usahanya tentang apa sih. Nah, kemudian yang mesti kita lakukan adalah mempersiapkan konten. Kalau mau dagangannya laku guys, persiapannya harus matang. Kita harus sedia stok minimal untuk 2 minggu ke depan ya. Dan stok kontennya itu bukan cuma foto produk doang, tapi juga kita harus menyiapkan konten-konten untuk engagement atau juga untuk testimoninya. Ya, katakanlah sehari posting 3 kali lah, dan harus rutin ya teman-teman. Nah, yang udah jelas sih kita harus mempersiapkan foto untuk produk atau jasa yang akan kita tawarkan, termasuk promo-promonya. Foto pakai HP bisa, tapi pastikan cahayanya terang, dan kemudian editingnya juga harus bagus ya guys. Kalau mau yang gratisan, teman-teman bisa edit pakai Canva website, silakan klik linknya ada di deskripsi. Selanjutnya, kita juga
bisa menyiapkan konten-konten untuk berdagang secara halus lah. Jadi istilahnya kita taruh testimoni dari yang sudah pernah beli sebelumnya, atau ada review-review dari platform yang lain, kita bisa put di situ. Nah, kemudian untuk konten engagement, ini konten engagement itu kita tidak berjualan secara langsung ya guys. Jadi cuma isinya tuh sesuatu yang fun atau yang valuable untuk pembaca. Kayak misalnya itu bisa berupa kutipan atau sesuatu yang lucu atau kuis-kuis yang sederhana. Tujuan dari konten-konten engagement seperti ini adalah untuk memancing like dan komen. Jadi mudah-mudahan dengan mereka aktif dengan konten kita, mereka kemudian akan juga berkunjung ke toko kita untuk membeli barang. Kalau istilah orang sehari-hari sih engagement tuh kayak basa-basinya lah, karena kalau kita misalnya mau dagang ke temen juga kan nggak langsung terus-terusan tiap kali ketemu kita tawarin barang kan, kadang-kadang kita ngobrol dulu, basa-basinya dulu. Jadi kalau saya bisa ibaratkan secara sederhana, engagement itu adalah kayak konten basa-basinya lah, supaya ketika kita jualan nggak terlalu bikin enek buat si followernya. Nah, kemudian kita juga harus memikirkan hashtag apa yang mau kita pakai untuk barang dagangan kita. Sebenarnya dari si Instagramnya nggak dibatasin, tapi berdasarkan pengalaman yang ideal itu hashtag cukup 5 atau 6 lah maksimal. Selanjutnya, kalau konten sudah siap, kita juga harus mempersiapkan dari sisi kita. Rapikan pembukuan dan akunting dari awal. Jadi jangan mikir, masih bisnis kecil-kecilan, untuk apa di track secara khusus, untuk apa akun bank khusus. Jangan gitu guys. Kalau mau sukses, bisnisnya itu harus di-setup dengan benar dari awal. Kayak misalnya ya, akun banknya itu harus terpisah antara akun bank yang dipakai untuk dagangan versus akun bank kita pribadi. Jadi ini untuk menghindari kasus-kasus di mana uangnya nggak sengaja lah kepake untuk bayar listrik atau untuk bayar sekolah anak segala macam. Jadi jelas tuh bisnisnya, kita untung atau rugi, kita bisa lihat datanya seperti apa. Nah, kita juga harus punya sistem guys. Pakai Excel bisa atau pakai app yang gratis bisa. Tapi kita harus udah mikir ke depan nih. Kalau data-data pembeli itu kita kumpulkan, kita kan ke depannya nanti bisa nawarin ke mereka lagi nih kalau ada produk-produk baru, servis-servis tambahan segala macam. Nah, untuk invoice, teman-teman bisa pakai app gratis yang namanya Wave App. Itu sangat saya rekomendasikan. Silakan linknya ada di bawah ya di description. Kita tuh harus ready kalau misalnya dibutuhkan untuk laporan pajak segala macam. Itu kita harus siap. Walaupun bisnisnya itu masih kecil, tapi kita harus positive thinking dan mempersiapkan seakan-akan bisnis itu akan besar dengan sangat cepat. Nah, kalau teman-teman menerima pembayaran melalui berbagai metode, teman-teman juga harus nih dari awal merencanakan uangnya itu bakal dikumpulin di akun yang mana supaya jelas untung atau rugi bisnisnya. Jadi jangan sampai uangnya itu terpencar-pencar dan kita sendiri nggak tahu sebenarnya bisnisnya untung berapa, rugi berapa. Selain membantu untuk laporan pajak nantinya, itu juga akan sangat bermanfaat bagi teman-teman untuk melakukan analisa yang berkualitas. Dari situ bisa tahu barang mana nih yang best seller, yang teman-teman bisa push dagangannya lebih lanjut. Terus barang yang mana yang nggak laku, yang teman-teman mungkin bisa berhentikan. Dan teman-teman juga bisa menganalisa promo seperti apa sih yang paling efektif untuk dagangan teman-teman. Jadi, uang yang kita investasikan itu bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Yang gak kalah penting adalah kita harus mendefinisikan terms and condition dari awal, atau bahasa Indonesianya syarat dan ketentuan ya. Misalnya nih, kalau barangnya rusak di jalan, atau salah ngirim, atau pembeli berubah pikiran, itu aturan teman-teman gimana gitu. Apakah itu diizinkan, apakah ada deadline-nya, misalnya harus lapor rusak itu dalam 3 hari, setelah nerima dalam 7 hari segala macam. Kalau misalnya mau barangnya diganti, siapa yang nanggung shippingnya segala macam. Lindungilah diri teman-teman sebagai penjual dengan menuliskan syarat-syarat dan ketentuan yang jelas. Karena percaya deh, pembeli itu nggak akan mikirin apakah teman-teman balik modal atau enggak. Dan kalau tidak dijelaskan dari awal, pembeli itu berdasarkan pengalaman saya ya, cenderung mikir mereka bisa sesukanya aja kalau berubah pikiran, kalau mereka nggak suka barangnya, atau kalau barangnya rusak mereka asumsikan kita yang bayar shipping baliknya, exchange-nya segala macam. Jadi supaya aman, teman-teman benar-benar harus
mendefinisikan semua itu dari awal. Dan data-data terms and condition tersebut harus diinformasikan kepada pembeli dari awal. Atau setidaknya ada di link yang bisa diakses dengan mudah oleh pembeli. Nah, kalau terms and condition kan lebih ke arah bagaimana kita mendefinisikan aturan main dengan pembeli kan. Nah, selanjutnya yang nggak kalah pentingnya adalah mendefinisikan aturan main dalam tim kita. Jadi, semisalnya teman-teman itu kerjanya nggak cuma sendiri. Katakanlah ini usaha bareng lah dengan kakak atau dengan adik, dengan sepupu segala macam. Walaupun cuma tim yang kecil dan baru mulai usaha, tapi udah harus jelas nih dari awal siapa yang tugasnya ngapain, siapa yang mesti respon ke pembeli, siapa yang mesti packing dan segala macam. Jadi pembagian tugasnya itu harus udah jelas dari awal. Kemudian harus jelas juga siapa yang boleh mengambil keputusan tertentu. Kayak misalnya kalau mau ngadain diskon, siapa yang punya hak untuk mengatakan diskonnya sekian persen. Atau kalau misalnya ada pembeli yang komplain, itu tanggung jawab siapa tuh untuk memverifikasi bahwa pembeli itu komplainnya valid atau enggak. Dan kemudian teman-teman juga butuh untuk mendefinisikan SOP-nya gimana. Jadi semisalnya kalau ada yang order barang, itu paling lambat dalam berapa jam atau berapa hari barangnya harus dikirim. Nah itu teman-teman harus mendefinisikan sendiri. Harus jelas juga nih dari awal sebelum mulai. Rewards and punishment-nya itu gimana. Misalnya nih, kalau anak buah ada yang salah packing, jadi salah ngirim barang, itu siapa tuh yang nanggung, apakah potong gaji ataukah gimana, itu harus jelas dari awal. Dan ini penting supaya orang tuh nggak ngerasa oh ini kok nggak adil segala macem. Kalau kita sudah definisikan dan dikomunikasikan dari awal, jadinya kedepannya lebih enak guys. Dikit-dikit ada masalah nanti bilang ini bukan salah saya, ini salahnya si Anu, salahnya si itu segala macam. Nah untuk menghindari semua itu dari awal segalanya harus sudah didefinisikan dengan jelas. Nah, kalau persiapannya udah mateng, selanjutnya kita bisa mulai memikirkan bagaimana caranya untuk reach audience seluas-luasnya di target market yang teman-teman ingin tuju. Strategi ekspansi itu basically ada dua ya teman-teman. Ada yang gratis atau ada yang bayar. Gratis itu misalnya kita mengejar follower dengan cara manual. Jadi kita pergi ke akun serupa yang mirip-mirip sama punya kita tapi punya lebih banyak follower, kemudian kita komen, like, atau follow mereka. Kira-kira ya sekitar 30-an lah sehari. Jadi 30 komen, 30 like, 30 follow, dan kita berharap ada sekian persen dari mereka yang kemudian visit ke toko kita dan kemudian membeli. Nah kalau bisnisnya udah mulai lancar nih, udah mulai dapat keuntungan, teman-teman bisa consider untuk menggunakan strategi ekspansi yang berbayar. Jadi misalnya teman-teman pakai Facebook Ads. Walaupun kita dagangnya di Instagram, tapi teman-teman sekali lagi bisa pasang iklan melalui Facebook karena mereka sebenarnya kan satu perusahaan. Nah, teman-teman sebenarnya bisa memilih untuk beriklan lewat Instagram atau setupnya lewat Facebook. Tapi saya sarankan untuk setup iklannya itu lewat Facebook, karena kalau dari Facebook itu teman-teman bisa lebih detail, mau lokasinya di mana, gender, usia segala macam. Karena kalau di Instagram itu setupnya nggak sedetail lewat Facebook. Selain itu, opsi lain adalah untuk kolaborasi dengan influencer. Tergantung budgetnya ya guys. Tapi kalau yang awal-awal sih cobalah dengan influencer yang pemula juga bisa. Cuma sebelum kolaborasi, saya sarankan teman-teman untuk cek dulu mereka pakai fake follower nggak, atau cek engagement levelnya gimana. Kayak misalnya kalau follower mereka misalnya 10.000 nih, tapi kalau kita lihat foto-foto sama storiesnya yang komen cuma 1 atau 2 kan itu mencurigakan tuh. Jadi kita jangan cuma fokus sama jumlah follower mereka, tapi juga engagement levelnya. Nah, pilih strategi yang mana? Mau yang gratis atau yang bayar? Kalau yang gratis itu guys, dia kan sifatnya organik ya. Bisa sih tumbuh tapi akan lama dan juga pelan, dan selain itu juga akan bergantung pada kapasitas atau waktu yang teman-teman punya. Apalagi untuk teman-teman yang misalnya nggak full time dagang di Instagram ya. Misalnya gini deh, kalau dagangnya cuma pakai gratisan, kita misalnya bisa untung sebulan 2 juta. Tapi kalau misalnya kita pakai iklan, kita mungkin bisa untungnya 5 juta. Tapi untuk mendapatkan 5 juta itu, kita mesti ngeluarin uang iklan katakanlah 500.000. Jadi terserah teman-teman aja. Kalau saran saya sih, mulai aja dulu berbisnis dengan cara-cara yang gratis.
kalau sudah terbukti bisa menghasilkan pemasukan, bisa dapat keuntungan, sudah mulai banyak yang beli. Nah, itu adalah tanda-tanda kita punya produk atau jasa yang bagus untuk ditawarkan ke masyarakat yang lebih luas. Kita juga nggak boleh gengsi untuk belajar dari kompetitor. Produk-produk apa yang mereka punya, mereka lagi ngadain promo seperti apa, engagement konten mereka seperti apa, strategi marketingnya seperti apa. Jadi supaya kita nggak ketinggalan zaman gitu, kita harus selalu ngikutin trennya kemana. Kalau usaha teman-teman itu sudah mulai ramai, sangat penting untuk memastikan kualitasnya nggak turun. Karena tanpa operational excellence, bisnis itu akan gagal teman-teman. Mulai dari hal yang sederhana deh, seberapa cepat pesan dari calon pembeli itu dibalas. Karena kalau misalnya ada yang nanya tapi nggak direspon, ya susah kita kalau ngarepin mereka akan beli. Nah, tips supaya teman-teman bisa membalas pertanyaan pembeli dengan cepat itu adalah punya template dulu. Karena sebenarnya 90% dari pertanyaan-pertanyaan pembeli itu sebenarnya itu-itu aja. Selain itu, kita juga harus rajin cek stok. Kita harus memastikan bahwa jumlah stok yang ada di gudang itu sama dengan yang ada di tracker. Ini dimaksudkan supaya jangan sampai kita udah dagang, ternyata barangnya udah habis karena trackernya nggak updated. Kalau kita punya trackeran yang akurat juga, kita bisa berhenti menjual barang-barang yang nggak ada yang beli gitu. Kalau nggak ada yang beli, ngapain di stok terus, dan kita bisa fokus pada barang-barang yang memang laku. Dan kita bisa fokus untuk menambah tipe barang yang mirip-mirip sama barang yang paling laku itu. Selanjutnya, teman-teman juga harus bisa membaca laporan keuangan dan memastikan itu emang benar-benar akurat. Supaya teman-teman itu tahu dengan jelas ini bisnisnya untung atau rugi. Selain itu, saya juga menyarankan teman-teman untuk punya trackingan tentang masalah-masalah yang masih belum selesai. Misalnya ya, si pembeli A barangnya salah warna. Jadi kita bisa memastikan setiap komplain pembeli itu kita tindak lanjuti sampai masalahnya itu tuntas. Malah akan merusak reputasi kita kalau kemudian si pembeli itu protes di sosial media. Semua ini kita lakukan supaya kita bisa terus-menerus mengadakan perbaikan pada usaha kita. Dan mudah-mudahan dengan begitu, usaha kita bisa semakin bertumbuh dengan lancar dan mendatangkan lebih banyak lagi keuntungan. Semoga tipsnya bermanfaat dan selamat berjualan teman-teman.